Sampurasun. Salam damai seluruh alam. Murni itu alami. Alami itu seimbang, selaras dan teratur dengan keteraturan ketentuan alam semesta. Yang murni adalah yang liar. Itu seimbang. Seimbang itulah kesempurnaan. Berguru kehidupan, bergurulah kepada hewan. Belajar kepasrahan, keteguhan, dan kerelaan. Belajarlah pada tumbuhan. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Manusia itu ada di bumi hanya numpang hidup. Pemilik bumi adalah hewan dan tumbuhan. Tapi yang numpang ini karena disebutkan pemimpin bumi, maka dia merasa bumi untuknya. Padahal hanya diizinkan untuk tinggal dan ikut mengelola, menjaga, dan melestarikan saja. Manusia lupa diri dan tugasnya di bumi. Yang terjadi hanya menganiaya dan menjarah, juga meracuni bumi, merusak angkasa. Kepada gunung, tanah, sungai, udara, pohon, dan tumbuhan yang mengasihinya, dia semena-mena, suka hati. Sungai dan laut diurung, gunung dikeruk, tanah dan pohon dan tumbuhan digantikan aspal, coran, semen, dan dinding-dinding batu bata yang berkaca, mencemari lapisan langit yang mengasahnya. Pada binatang yang mengajarkannya makan, hidup, dan berkembang biak, manusia menjadi congkak dan menghinakannya dengan sebutan tidak berakal, tidak punya rasa, tidak punya aturan, dan lebih rendah dari manusia. Padahal manusialah yang sangat sedikit, bahkan banyak yang tidak menggunakan akal dan rasanya. Pikiran dan perasaannya itu saja yang dituhankan. Manusia itu makhluk bungsu yang sok tahu. Menyebut hewan dan tumbuhan tidak mengenal Tuhan, katanya. Menyebut nafsu rakus, tamak, serakah, dan nafsu-nafsu buruk lainnya adalah nafsu binatang. Sifat-sifat yang merusak disematkan ke binatang. Nafsu rakus dan tamak mana yang binatang miliki? Binatang hanya memakan makanannya saja. Makan pun hanya untuk sekedar bertahan hidup. Tidak merebut makanan binatang lain. Binatang pemakan rumput, dia hanya memakan rumput. Binatang memakan daging, dia hanya memakan daging hasil buruan yang ada di wilayahnya sendiri. Seekor harimau, babi, ular, dan binatang lainnya yang manusia sebut buas, mereka lebih memilih mati daripada memakan makanan yang bukan makanannya, yang bukan diperuntukkan untuk dirinya. Tidak ada seekor rusa berebut makan rumput dengan kambing, sapi, jerapah, dan binatang pemakan rumput lainnya. Seekor harimau tidak pernah dia berebut buruan makanan dengan singa atau serigala. Para hewan patuh
dan tunduk kepada ketentuan alaminya. Begitupun tumbuhan. Bunga Wijaya Kusuma, dia tidak pernah mekar salah waktu dan hari. Dia mekar di malam hari dan layu di pagi hari. Patuh, teguh, jelas, dan tegas. Tidak ada, baik itu rumput atau pohon, yang menolak untuk ditebang, bergeser, dan berpindah dari tempatnya ketika akan diinjak, ditebang atau dibakar. Mereka tetap berada di tempatnya apapun yang terjadi, patuh sepenuhnya, turut tumut pada ketentuan Tuhannya. Para binatang tidak pernah akan masuk dan merusak wilayah manusia dan menyerang, apalagi memangsa manusia, jika manusia tidak menjarah dan merusak, mengganggu kehidupannya, merusak habitatnya. Bahkan sebuas-buasnya binatang, tidak ada yang memangsa anak, ibu, ayah, ataupun sanak famili dan koloninya. Mereka saling menghargai dan menghormati, juga saling menjaga dirinya masing-masing dari mengganggu dan merusak binatang lain selain binatang yang sudah ditentukan untuk dimangsanya. Dan setelah mereka kenyang, mereka berdiam seperti ular, harimau, beruang, babi. Setelah kenyang, mereka kembali ke sarangnya dan berhibernasi. Tidak pernah mengumpulkan atau menimbun daging mangsa buruannya untuk besok, lusa, minggu depan, apalagi tahun depan. Binatang hanya memenuhi kehidupannya, kebutuhan hidupnya, bukan gaya hidup. Karena mereka tidak punya gaya hidup. Mereka tidak punya sifat iri, dengki, apalagi dendam, kekhawatiran dan takut anak-anaknya tidak bisa makan dan hidup layak. Tidak ada. Hanya manusia yang selalu meminta disehatkan, tidak mau sakit. Hanya manusia yang selalu meminta dilancarkan dan dimudahkan, tidak mau sulit dan susah. Lihat dan perhatikanlah cara burung mengajarkan anaknya terbang, cara elang memelihara sarang, dan cara babi hutan yang memilah dan memilih makanannya dan buang kotorannya di mana. Binatang saat melakukan persetubuhan pun, saat melakukan persetubuhannya pun, mereka ada musimnya, ada waktu dan masanya. Tidak asal melakukan persetubuhan. Hidupnya semuanya alami, sesuai ketentuan dirinya. Babi dengan ketentuan dirinya sebagai babi. Harimau sesuai dengan ketentuannya sebagai harimau. Begitupun binatang dan tumbuhan lainnya. Seekor kera tidak pernah iri pada burung yang terbang. Seekor ikan tidak pernah malu pada cecak. Bahkan sebatang pohon, dia tidak mengeluh dirinya dipenuhi benalu. Karena merekalah yang hidup pada kemurnian, keseimbangan, keselarasan, kesempurnaan. Sesuai dengan ketentuan keteraturan Sang Maha Hidup di alam semesta ini. Mereka sadar sepenuhnya, apapun yang menimpanya adalah keniscayaannya. Dan apapun yang binatang dan tumbuhan lakukan, itu mereka semua berkontribusi untuk kesenjangan kehidupan, menjaga ekosistem yang seimbang bagi alam. Adanya mereka dan apapun yang mereka terima agar tetap ada pada keseimbangan. Di mana kerakusan dan ketamakannya? Mereka hanya berburu untuk makan, makan untuk kenyang. Itu pun tidak saling berebut dan mengambil hak yang bukan haknya. Di mana nafsu birahi yang disebut nafsu binatang ketika manusia
memperkosa, mencabuli, atau menggauli anak, ibu, saudara kandung, atau peserta didik dan manusia lainnya dengan tipu daya dan manipulasinya. Di manakah sifat atau nafsu binatang yang manusia sering sebut itu? Tidak ada. Tidak ada. Melainkan manusialah sendiri yang senang dan sukanya melimpahkan perbuatan dari ketidakseimbangan dirinya sendiri kepada makhluk lain. Binatang yang jadi sasaran. Bahkan bukan hanya pada binatang. Manusia melimpahkan sasaran, melimpahkan perbuatannya pada sesuatu yang abstrak, hasil rekaan pikirannya saja sendiri. Mereka menudingkan perbuatannya. Ketika manusia dia berbuat yang manusia umum sering sebut dengan khilaf, manusia beralibi, dapat bisikan gaib, dihasut setan, atau kerasukan jin, dan lain-lain. Wah, banyak lah ya alasannya. Selalu melimpahkan, selalu membuat makhluk lain sebagai sasaran. Penyakit saja dinamakan nama binatang. Ada kesemutan, ya, ada kaki gajah, dan lain-lainnya. Wah, banyak. Sangat sedikit manusia menyadari dirinya, apalagi peran dan tugas sesungguhnya terlahir di muka bumi ini. Hanya pengakuan demi pengakuan yang sama sekali dia sendiri pun tidak pernah bersaksi dengan pengalaman dirinya sendiri. Semuanya mementingkan citra dirinya. Manusia makhluk sempurna, makhluk mulia. Adakah yang sempurna dan mulia merusak tanpa kesadaran? Ada enggak? Yang sempurna, yang mulia merusak tanpa kesadaran? Tidak ada. Manusia yang katanya makhluk sempurna dan mulia, mana kontribusinya untuk keseimbangan alam semesta? Ya minimal berkontribusi untuk kesuburan tanah, kejernihan air. Kebanyakan kan tidak, hanya mengotori dengan bahan kimia. Deterjen di mana-mana. Masa kalah sama luwak? Dia makan kopi kan, tahu ya pasti ya. Dia makan kopi nih, terus dia buang kotoran. Nah, kotoran dari biji kopi yang dia makan, dari dirinya itu bisa jadi kopi luwak. Berguna loh, bermanfaat loh. Manusia mah setelah bumi memberikan kehidupan dari tanah, air, udara, makanan pada manusia, setelah angkasa menaungi dan mencukupi dengan sinar, cahaya, musim, dan suhunya, manusia di bumi pertiwi, bumi ini kebanyakan hanya buang air kencing saja, kotorannya saja, merusak, menjarah, bahkan memperkosa dan menganiaya saja. Jika tidak bisa berkontribusi bagi alam semesta, maka berusahalah tidak ikut-ikutan menambah sakit ibu pertiwi ini. Wangsit, ayah, petua, dan nasihat, kalimatnya hanya dijadikan pajangan yang terkurung dalam figura dinding-dinding petilasan, situs, cagar alam, cagar budaya, dan bangunan-bangunan yang dilabelisasi sebagai tempat suci. Sementara tempat suci yang asli, yaitu gunung dan hutan belantara, mereka rusak. Ketika terjadi longsor, banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan lainnya, mereka sebut bencana alam. Padahal manusia itu sendirilah bencana alam itu sesungguhnya. Bukankah dalam salah satu kitab yang sebagian manusia mensucikannya terdapat ayat yang menyampaikan
telah nampak kerusakan di muka bumi, di darat dan di lautan karena hasil perbuatan ulah tangan manusia. Lantas kenapa tidak berpikir? Tapi ya yang baca pun hanya sekedar di mulut. Hanya sekedar di mulut saja. Yang jadi cerita, yang diceritakan. Yang jadi cerita, yang diceritakan dari mulut ke mulut. Dan menjadi senjata kepentingan untuk mengikat dan membelenggu manusia lain. Untuk jadi babuk dan alas kaki, bahkan keset kaki bangsa lain yang menjadikan nenek moyangnya sendiri sebagai antagonis untuk dibenci. Hanya sibuk berlomba-lomba menghafal dan memerdukan lantunan bacaannya saja, sementara praktek penerapan isi bacaannya nol. Tidak. Tapi jangankan sadar akan bumi dan langit, kepada dirinya saja, dirinya sendiri tidak menyadarinya, tidak sadar. Terus saja memeluk erat ilusi dan nyaman hidup pada dogma dan doktrin yang melekat menjadi lapisan kulit yang tebal, menutupi panca inderanya, menutupi kesadarannya, menutupi akal dan rasanya. Jadi benteng-benteng yang tinggi menjulang, tebal dan kokoh bagaikan baja. Tapi tidak apa-apa, ya silahkan saja. Itu urusan kalian, urusan masing-masing. Ya jalani saja cara hidupmu sendiri jika itu yang benar bagimu. Jika kamu begitu adalah benar, itu yang kamu sebut benar, silahkan. Dan dirimu pun bahagia menjalaninya. Jadi silahkan. Ya itu, asal kamu bahagia, ya silahkan. Jika benar kamu bahagia dengan begitu. Ini mah hanya ucapan saya yang ngawur, si pembual dan tersesat. Yang terus berupaya memurnikan diri dengan banyak membaca diri dan kejadian-kejadian. Bacalah dirimu sendiri. Silahkan renungkan. Paralu Om Rahayu Agung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Sampurasun. Don't forget to subscribe, like, share and comment.